Nabi mengatakan, orang yang berinfak di luar bulan suci Ramadan, dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. 1 rupiah yang kita berikan, 10 pahala di sisi Allah. Bayangkan lipatan pahala di luar Ramadan. Tapi sebaliknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika di bulan Ramadan kita menginfakkan 1 rupiah, maka dikalikan bimi'ati marrah, 100 kali pahala lipatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qawla Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib akan menyampaikan uraian khutbah dengan judul memperbanyak amal sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau 'aliman nasu ma fi Ramadan", kalaulah manusia tahu apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka akan menginginkan seluruh bulan-bulan yang ada adalah bulan suci Ramadan. Tapi sayang beribu sayang, itu merupakan sesuatu yang mustahil terjadi. Kenapa? Dalam ilmu ekonomi, terdapat sebuah barang, kemudian semakin banyak orang yang mengejarnya, dan barang tersebut sulit untuk didapatkan, maka semakin berharga barang tersebut. Itulah yang terjadi pada bulan suci Ramadan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan Allah sediakan sekali dalam setahun saja. Susah untuk didapatkan, banyak cobaan untuk mendapatkannya, dan jutaan bahkan miliaran manusia berlomba-lomba beribadah di dalamnya. Maka itulah yang menyebabkan nilai daripada bulan suci Ramadan tinggi luar biasa. Maka ingat kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, solat-solat sunnah hari ini sampai nanti kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Man qama Ramadana", siapa yang menghidupkan malam qiyamul lail di bulan suci Ramadan, Allah akan mengampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Apa yang kita kerjakan? Menghidupkan qiyamul lail malam di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, mustahil kita istiqamah, mustahil kita terbiasa menghidupkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan jika tidak kita biasakan sejak hari ini. Itulah sebabnya orang tua kita dulu mengatakan, Allah bisa karena terbiasa. Sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan istiqamah, syaratnya satu, terbiasa kita lakukan sebelumnya. Maka ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sejak hari ini awid nafsak,
Biasakan diri kita untuk qiyamul lail, solat malam, solat berjamaah, dan puasa sunnah. Masyarul muslimin, jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyaklah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, perbanyaklah bikasratis sedekah. Perbanyaklah memberikan sedekah. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat. Apa kata mereka? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu ajwadan nasi fi Ramadan, merupakan orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Siapa yang paling dermawan? Orang-orang miliarder? Bukan. Yang paling dermawan di bulan suci Ramadan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di bulan suci Ramadan Nabi melipatkan sedekah yang dia keluarkan. Kan ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan, orang yang berinfak di luar bulan suci Ramadan, dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. 1 rupiah yang kita berikan, 10 pahala di sisi Allah. Bayangkan lipatan pahala di luar Ramadan. Tapi sebaliknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika di bulan Ramadan kita menginfakkan 1 rupiah, maka dikalikan bimi'ati marrah, 100 kali pahala lipatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sajji'u anfusakum, motivasi diri kita untuk semakin banyak bersedekah nanti di bulan suci Ramadan. Tentu kembali kita kepada hukum asal. Allah bisa karena terbiasa. Mustahil di bulan Ramadan kita istiqamah bersedekah jika tidak kita biasakan sebelum Ramadan datang kepada kita. Kan ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, berbahagialah, beruntunglah bagi siapa? Orang yang bersedekah kepada Allah, dia ikhlaskan pemberiannya, dia jor-joran dalam bersedekah, maka apa ganjarannya? Allah bangunkan istana dalam syurga untuknya. Kemudian dalam hadis yang lain, bahkan dalam ayat suci Al-Quran, sesuai pada ayat yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, Allah mengatakan, apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan pinjaman yang tulus, dengan pinjaman yang jujur, dengan pinjaman libtigha'i mardatillah, dengan pinjaman yang mengharapkan ridha dari Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan lipat gandakan pinjaman kita tersebut. Inilah yang dimaksudkan riba yang halal. Apa riba yang halal? Riba Allah kepada hambanya. Ketika kita meminjamkan Allah 1.000 rupiah, Allah lipat gandakan ketika dikembalikan kepada kita. 1 riba yang halal. Apa itu? Berbuat riba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 1.000 rupiah saja yang kita pinjamkan kepada Allah, Allah lipat gandakan dengan berjuta kali lipat. Itulah sebabnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pinjamkan harta kita, infakkan harta kita di jalan Allah. Ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dahdah, ketika ayat tersebut turun, Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, benarkah jika kita meminjamkan harta kita kepada Allah, kita infakkan harta kita kepada Allah, Allah jaminkan kita masuk ke dalam syurga? Kemudian Nabi mengatakan, bala, benar, Allah jaminkan syurga untuk kita. Kalau begitu ya Rasulullah, sebab Allah dan engkau ya Rasul, billahi wa bi rasuli, demi Allah dan Rasulnya, saya memiliki 2 kebun kurma ya Rasul, di 2 daerah yang berbeda. Saya anfaqtu kullah, saya infakkan seluruhnya di jalan engkau ya Rasulullah. Saya infakkan seluruhnya. 2 kebun kurma saya, 2 kebun kurma, kedua-duanya saya pinjamkan kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan,
Satu saja wahai Abu Dardah, satu engkau pinjamkan, sedekahkan kepada Allah, sedangkan satu yang lain tetap engkau ambil untuk penghidupanmu dan keluargamu. Satu sedekahkan dan satu tetap sisakan untukmu dan keluarga. Kemudian Abu Dardah menemui istrinya. Apa yang dia katakan? Wahai istriku, satu kebun kurma kita yang terbaik saya infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istri dari Abu Dardah? Abu Dardah istrinya mengatakan, silahkan wahai suamiku, infakkan semua yang engkau anggap besar pahalanya, infakkan. Kami ikhlas untuk menolongmu beribadah kepada Allah dan bersedekah kepadanya. Bayangkan kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah yang dapat kita ambil? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan yang kalian cintai. Dua kebun kurma milik dari Abu Dardah, satu yang terbaik diinfakkan untuk Allah. Allah berikan ganjaran besar bagi orang yang menginfakkan yang dia cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah istri yang baik. Kami ulangi, istri yang baik adalah istri yang mendukung suaminya takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika suaminya bersedekah, ketika suaminya membantu orang lain, ketika suaminya menanamkan ketakwaan kepada Allah, apa yang dilakukan istri-istri mereka? Istri mereka banyak yang melarang suaminya, marah, dendam kepada suami-suami mereka yang berinfak dengan diam-diam, yang berinfak terlalu banyak. Akhirnya banyak istri hari ini yang lebih mengedepankan mengkayakan diri dibandingkan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah mengatakan, "Man bana masjidan lillah." Siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana kepadanya nanti di dalam syurga. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana di dalam syurga untuknya. Ustaz, membangun satu masjid uang kami tak ada Ustaz. Membangun satu bangunan masjid sulit, sedangkan rumah kami saja tidak semegah bangunan masjid. Bagaimana cara kami menginfakkan harta untuk membangun masjid? Maka ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu membangun satu bangunan masjid, cukup infakkan harta kita. Terdapat misalkan satu karpet yang kusam, kemudian kita dengan inisiatif sendiri kita beli karpet yang baru, kita letakkan di masjid, kemudian dimanfaatkan oleh orang baik. Terdapat lampu yang mati, kipas angin yang tidak berfungsi, dengan inisiatif sendiri kita keluarkan harta kita, kita beli kipas angin tersebut, karpet tersebut. Selagi karpet tersebut dan kipas angin dan seluruh fasilitas untuk masjid dirasakan oleh masyarakat umum, meskipun jasad kita sudah habis dimakan ulat, maka pahala sedekah kita tetap mengalir kepada Allah. Sampai kapan? Selagi barang-barang tersebut masih dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan untuk kepentingan masjid. Bayangkan kaum muslimin, satu tanah saja yang kita bantu bebaskan, maka tanah tersebut akan bersaksi liyushhidu lillah. Mereka nanti bersaksi kepada Allah. Bukankah itu tafsir daripada Al-Quran surah Al-Zalzalah? Apa kata Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi Allah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian di ujung, di pertengahan surah tersebut Allah mengatakan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari tersebut, pada kiamat tersebut, setiap sudut dan sisi dari bumi ini bersaksi di hadapan Allah. Apa yang mereka persaksikan? Ya Allah, bagianku ini ya Allah sudah diwakafkan untuk masjid.
Bagianku ini ya Allah, si fulan dulu berinfak di atasnya. Bagian sudut yang ini ya Allah, si fulan dulu tahajud, solat malam di atasnya ya Allah. Setiap sudut bumi bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan, semakin banyak sisi-sisi bumi yang kita infakkan di jalan Allah, yang harta kita berikan kepadanya. Bayangkan kaum muslimin, berapa banyak bagian-bagian bumi kelak akan bersaksi di hadapan Allah untuk memberatkan mizan hasanatina, yang memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, tak cukup dengan kabar gembira. Banyak ancaman-ancaman yang diberikan Allah bagi orang yang imsak, yang menahan hartanya, enggan menyedekahkan. Bagi siapa? Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? La yamurrul insan, tidaklah manusia melewati hari-harinya kecuali setiap pagi terdapat malakan, dua orang malaikat yang berdoa kepada Allah setiap paginya. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik, berikan ganjaran yang besar bagi orang yang munfiqan, yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa katanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, berikan kebinasaan, berikan musibah besar kepada siapa? Mumsikan, orang yang menahan hartanya. Maka ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkan harta kita, berikan pinjaman kita untuk masjid, berikan harta kita untuk kebaikan masyarakat umum, karena banyak pahala besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya yang perlu kita rutinkan adalah memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di luar Ramadan, siapa yang membaca Al-Quran harfun wahidun, satu huruf bernilai 10 pahala di sisi Allah. Ini di luar bulan suci Ramadan. Sedangkan di dalam bulan suci Ramadan, Nabi mengatakan dikalikan kembali 10. Kalau di luar Ramadan, alif, lam, mim, 3 huruf dikalikan 10, 30 pahala diberikan Allah. Tapi ingat, di dalam bulan suci Ramadan dikalikan 100. Alif, lam, mim, 3 huruf dikali 100, 300 kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan diri kita membaca Quran, mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Biasakan sejak hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bulan Ramadan yang akan datang lebih baik baginya, lebih dia optimalkan, lebih dia manfaatkan dibandingkan bulan Ramadan yang telah berlalu, maka inilah orang yang beruntung dunia dan akhirat. Inilah orang-orang yang mendapatkan balasan syurga, yang mendapatkan ridha dari Allah, yang mendapatkan syafaat darinya. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada pertolongan di hari itu kecuali pertolongan Allah. Maka ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, biasakan diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang qiraah, yang membaca Quran, maknanya adalah membaca sesuai dengan tajwid dan kaedah yang benar. Kadang banyak orang kaum muslimin yang dimuliakan Allah termotivasi, semangat dalam membaca Quran dan mengkhatamkan Quran. Dalam pikirannya, dalam hatinya, tujuannya adalah khatam, membaca Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Ini salah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
Banyak orang ketika memotivasi dirinya mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan tanpa mengindahkan tajwid, makharijul huruf, sesat bacanya, salah semuanya. Untuk apa? Mengejar khatam berkali-kali. Salah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Biarlah 10 juz sesuai dengan tajwid dan kaidah yang benar dibandingkan 30 juz tapi tajwid dan makharijul huruf hancur berantakan, percuma. Karena qiraatul Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan kaidah yang benar. Jangan terlalu terkejar-kejar dalam membaca Quran, mengindahkan tajwid dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, orang yang paling beruntung adalah yaqra'ul Quran, membaca Quran sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditentukan oleh syariat. Masyarul muslimin, jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menutup khutbah pada hari yang mulia ini, terdapat 6 hari sebelum Ramadan memasuki kita. Bagi sesiapapun di antara kita yang Ramadan 1443 yang lalu, pada Ramadan tahun 2022 yang lalu, hutangnya masih ada, hutangnya belum dia bayarkan, dia batalkan puasanya Ramadan yang lalu, tidak dia bayar 11 bulan, Allah berikan waktu yang sangat panjang untuk kita membayar hutang. Kalau tidak kita bayar, ada konsekuensi yang Allah tanggungkan kepada kita. Apa itu? Hutang puasa tetap kita keluarkan, dan sekaligus ditambah dengan fidyah 1 hari setiap kita membatalkan puasa. Jika ada 5 hari hutang yang belum kita bayarkan, maka 2 yang kita lakukan: puasa 5 hari, dan yang kedua bayar fidyah selama 5 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana, ya Allah, berkahi kami fi Sya'bana, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah nanti ke dalam bulan suci Ramadan. Betapa banyak kaum muslimin, kaum muslimat ketika mereka akan datang hampir sampai di gerbang Ramadan, tapi ajal lebih dahulu datang kepadanya. Tidak dia rasakan lipat ganda pahala yang teramat banyak yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.